Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Jumat 15 Desember 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon kembangkan program digitalisasi pengelolaan sampah melalui aplikasi Jerapah. Bendungan Karian di Kabupaten Lebak akan diresmikan pada tahun 2024. Polres Pandeglang siapkan 200 personel untuk amankan Nataru. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Polres Pandeglang siap menurunkan 200 personel untuk mengamankan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru. Pengamanan akan difokuskan di tempat-tempat ibadah serta lokasi wisata. Kabag Ops Polres Pandeglang Kompol Yogi Rosandi mengatakan, dalam pengamanan libur Nataru, Polres Pandeglang akan menyiapkan pos pengamanan atau pospam dan pos pelayanan atau posyan. Laporan selengkapnya Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Kepolisian Resor atau Polres Pandeglang siap menurunkan 200 personil untuk mengamankan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru. Pengamanan akan difokuskan di tempat-tempat ibadah serta lokasi wisata. Kabag Ops Polres Pandeglang, Kompol Yogi Ruzandi mengatakan, dalam pengamanan libur Nataru, Polres akan menyiapkan pos pengamanan atau pospam dan pos pelayanan atau posyan dan menerjunkan 200 personil. Kami letakkan pos pelayanan yaitu di alun-alun Pandeglang, kemudian mengantisipasi kemacetan yaitu di Mengger, ada pospam, kemudian di lokasi wisata yaitu di Carita. Dan kami juga ada pos gatur yang menjadi tempat kemacetan, kita juga meletakkan di tempat-tempat wisata. Petugas di lapangan akan dibagi untuk melakukan imbauan baik kepada wisatawan dan pelaku wisata agar momen libur Nataru dapat berjalan lancar. Kami letakkan pengamanan dan memberikan sosialisasi kepada pengunjung maupun juga pemilik hotel atau pemilik wisata agar sama-sama kita menjaga jangan sampai adanya wisatawan ini tidak nyaman. Kepolisian juga menyoroti terkait momen pengamanan libur Nataru tahun ini yang bersamaan dengan tahapan masa kampanye pemilu 2024. Diharapkan masyarakat dapat menjaga kondusivitas. Beririsan juga dengan operasi Mantap Rata, kita juga mengantisipasi pelaksanaan kegiatan kampanye agar tetap berjalan dengan aman dan tertib. Kami sudah membagi personil yang melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru, kemudian juga pelaksanaan kegiatan tahapan kampanye. Sebelumnya, pergerakan wisatawan yang akan datang ke Pandeglang diperkirakan mencapai 500.000 orang. Kawasan wisata Pantai Carita masih menjadi favorit destinasi yang akan dikunjungi. Setidaknya itulah perkiraan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Pandeglang. Kepala Disparbud Pandeglang, Neneng Nur Aini mengatakan, angka ini berdasarkan total jumlah wisatawan yang datang ke Pandeglang di momen yang sama pada tahun lalu. Kalau tahun kemarin mah ya, dari 1 bulan aja sekitar 500 ribuan. Jadi kita hitung itu dari momen-momen liburan sama yang Sabtu Minggu gitu. Ia mengaku masih terus memfokuskan seputar keamanan dan keselamatan para wisatawan. Kalau libur Nataru biasanya kita adakan rapat koordinasi dengan Dishub, dengan Pol PP, dengan kepolisian khususnya di bidang objek vital. Kemudian juga kita mengundang Balawista. Nah itu bagaimana kita berkolaborasi untuk menjaga pengamanan. Baik pengamanan di jalannya maupun pengamanan di tempat objek wisata. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan meresmikan 5 bendungan di Indonesia pada awal tahun 2024. Salah satunya adalah Bendungan Karian di Kabupaten Lebak. Bendungan Karian berdiri di atas lahan seluas 2.226 hektar dengan kapasitas air 314 juta meter kubik. Nantinya air baku dari bendungan tersebut akan disuplai ke wilayah Tangerang Raya dan DKI Jakarta. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak.
Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten akan diresmikan pada awal 2024. Hingga saat ini proses pengisian air di bendungan tersebut masih berjalan. Berdasarkan pantauan di Desa Pejagan, Selasa lalu air baku sudah menggenang di bekas perkampungan warga. Bangunan rumah yang sebelumnya masih terlihat sekarang sudah tenggelam. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian BBW SC3 Iketut Jayada mengatakan persiapan sudah siap karena bendungannya sudah terisi. Bendungan Karian berdiri di atas lahan seluas 2.226,44 hektar dengan kapasitas 314 juta meter kubik. Dari pengisian awal atau impounding sampai bendungan terisi penuh diperkirakan memakan waktu hingga pertengahan 2024. Ketut menjelaskan air baku dari bendungan ini akan disuplai ke Tangerang Raya dan DKI Jakarta. Di Kabupaten Lebak sendiri mengalir sebesar 0,6% dengan rincian 0,4% untuk Kecamatan Maja dan 0,2% untuk Kecamatan Rangkas Bitung. Setelah proses pembangunan dan mulai pengisian, baru memulai rencana pemanfaatannya yang saat ini sedang pembebasan lahan untuk rencana jalur pipanya. Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan meresmikan 5 bendungan pada awal 2024. Bendungan-bendungan ini tersebar di sejumlah daerah mulai Jawa Barat hingga IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan oleh staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri, dan lingkungan sekaligus juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya. Adapun bendungan menjadi salah satu infrastruktur yang pembangunannya terus digencarkan PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 5 bendungan yang siap diresmikan di awal 2024 yaitu Bendungan Karian, Cipanas, Sepaku Semoy, Tius Suntuk, dan Lolak. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tengah mengembangkan aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam pengelolaan sampah secara digital. Melalui aplikasi Jemput Ragam Sampah atau Jerapah, masyarakat bisa menginformasikan ke Dinas Lingkungan Hidup lokasi-lokasi sampah mana saja yang akan dijemput. Berikut laporan Rana Kabani dari Radio Pas FM Cilegon. Guna mempermudah masyarakat dalam mengelola sampah secara digital, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cilegon mendorong seluruh kelurahan untuk menggunakan aplikasi Jemput Ragam Sampah atau Jerapah. Hal itu dikatakan Kepala DLH Kota Cilegon Sabri Mahyudin usai kegiatan sosialisasi program aplikasi Jerapah dan literasi digitalisasi retribusi persampahan di Aula Setda hari Rabu 13 Desember 2023. Dijelaskan Sabri dalam memberikan pelayanan penanganan sampah di masyarakat. Sampah-sampah yang ada di Kota Cilegon dipisah menjadi 2 kategori. Ada sampah liar dan sampah terpilah. Di dalam aplikasi itu sudah diberikan lokasi di mana sampah liar yang akan dijemput dan masyarakat yang mempunyai sampah yang masih bernilai dapat diinformasikan ke DLH dan akan dibeli melalui bank sampah. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya dengan salah satunya adalah melakukan sosialisasi pengelolaan aplikasi Jerapah secara menyeluruh. Diketahui sampah yang masuk ke TPSA Bagendung dalam sehari ada sekitar 275 ton. Sabri berharap aplikasi ini bisa sampai ke masyarakat melalui camat dan lurah sehingga proses pengambilan sampah dari hulu itu bisa cepat dilakukan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta berharap dengan dikembangkannya aplikasi tersebut dapat menjadi solusi penanganan sampah di Kota Cilegon. Saya Rana Kabani, Pas FM Cilegon, melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.